Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Rosa. Hari ini kita akan belajar kelas 4 tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya akan suku, budaya, dan pulaunya pun juga sangat banyak. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Kalian dapat mendengarkan penjelasan dari Bu Rosa atau membaca sendiri pada buku tema kalian. Paragraf pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Lalu, paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat itu terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya.
Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu tadi 5 paragraf dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, pada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, paragraf itu ciri-cirinya adalah kalimat pertama pasti ditulis menjorok ke dalam. Nah, pada bacaan Pawai Budaya tadi ada 5 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimat yang di setiap kalimat tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti dari bacaan itu atau pokok paragrafnya. Dan gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu kalimat yang mendukung, yang menjadi kalimat pendukung dari gagasan pokok. Nah, selanjutnya kita baca paragraf kedua dan ayo kita mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Bu Guru sudah menuliskan paragraf kedua dari bacaan Pawai Budaya tadi. Nah, dalam paragraf kedua ini ada 7 kalimat. Yang pertama, di barisan pawai, untuk kalimat pertama ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, kita lihat di kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, yang kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Yang kalimat pertama tadi kan rombongan pawai dari Maluku. Nah, kalimat yang kedua, rombongan pawai dari Maluku itu laki-laki. Laki-laki itu mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Jadi, kalimat yang kedua ini kalimat yang menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini termasuk gagasan pokok. Kalimat yang kedua termasuk gagasan pendukung. Ayo kita baca di kalimat yang ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Nah, yang kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat yang di atasnya. Ya, coba yang keempat. Baju ini terdiri dari atasan putih. Nah, berlengan panjang serta rok lebar merah. Nah, kalimat yang keempat ini juga kalimat mendukung yang menjelaskan kalimat di atasnya. Kalimat yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, ini juga menjelaskan kalimat yang di atasnya. Yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini itu menjelaskan tentang rombongan dari Maluku, rombongan pawai dari Maluku. Jadi, kalimat yang ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, dan kalimat ketujuh ini termasuk gagasan pendukung. Oke, nah supaya kalian anak-anak lebih jelas lagi apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu tuliskan lagi paragraf yang ketiga dari cerita Pawai Budaya tadi. Nah, paragraf yang ketiga ada 4 kalimat. Nah, yang pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Nah, nih di kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama.
Kalimat yang pertama kan bunyi musiknya yang berbeda. Yang kalimat kedua bunyi musiknya namanya ceng-ceng. Nah, yang kalimat kedua ini berarti gagasan pendukung. Yang nomor 3, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang berbentuk dari logam. Nah, kalimat yang ketiga menjelaskan kalimat di atasnya. Yang keempat, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, berarti kalimat yang ketiga dan kalimat yang keempat ini disebut gagasan pendukung. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, dari 34 provinsi itu memiliki ciri khas yang berbeda. Dari pakaian adatnya, dari tariannya, dari rumah adat, dari senjata tradisional, serta dari makanan khas. Itu setiap provinsi berbeda-beda. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kalian dapat baca sendiri ya. Bu Guru hanya mencontohkan di sini. Yang pertama ada Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua ada Sumatera Utara. Yang ketiga ada Sumatera Barat. Yang keempat ada Riau. Yang kelima ada Kepulauan Riau. Dan yang keempat ada Jambi. Nah, kalian dapat baca sendiri ya. Pakaian adatnya dari Aceh apa, tariannya dari Sumatera Utara apa, rumah adat dari Jambi apa. Nah, itu setiap provinsi berbeda-beda. Selanjutnya ada Sumatera Selatan, ada Bangka Belitung, ada Bengkulu, ada Lampung, ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat. Selanjutnya ada Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku. Nah, ini setiap provinsi berbeda-beda. Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, Indonesia kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Guru beri contoh alat musik tradisional. Pertama ada kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara dipetik. Yang kedua ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga ada saluang. Berasal dari Sumatera Barat, dimainkannya dengan cara ditiup. Yang keempat ada kendang, berasal dari Jawa Barat, dan tifa berasal dari Papua, dimainkannya kalau kendang dan tifa dengan cara dipukul. Nah, anak-anakku, sebagai anak Indonesia, jadi kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Ini Bu Guru beri contoh nama alat musik tradisional serta daerah asalnya dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi itu bagaimana. Yang pertama ada suling. Suling daerah asalnya dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kedua ada kecapi. Kecapi daerah asalnya dari Jawa Barat. Nah, cara memainkannya kecapi itu bagaimana? Dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi.
Yang ketiga ada kendang. Nah, kendang itu daerah asalnya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Tengah juga ada kendang. Nah, cara memainkannya dengan cara dipukul. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu apa, anak-anak? Ruang hampa adalah ruang yang tidak ada udaranya. Mengapa demikian? Karena bunyi itu akan merambat melalui benda padat, benda cair, gas, dan melalui udara di sekitar kita, sehingga kita dapat mendengarkan bunyi tersebut. Jika tidak ada udara di sekitar kita, otomatis kan kita tidak dapat mendengarkan bunyi. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Bu Guru. Pembahasan kita tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, untuk tugas hari ini ada 4 nomor. Nanti ditulis pada buku tugas kalian. Sediakan 1 buku tugas untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Baik, cukup sekian pembahasan dari Bu Guru hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.